Dia adalah kakek dari semua penyintas. Dia adalah satu-satunya yang bertahan hidup di hutan hujan yang penuh dengan krisis. Hutan ini adalah rumah bagi beberapa burung paling ganas di dunia, ular, semut, dan nyamuk. Tapi dia berhasil menjadikannya rumahnya. Untuk sisa hari itu, Zack mengulangi proses pembuatan besi dan proses pembuatan batu bara. Ada beberapa perbaikan dalam prosesnya. Sekarang Zack akan mencampur bakteri besi kering dengan arang untuk memastikan kimia reduksi yang tepat. Kemudian dia akan mengeringkannya di tepi tungku dan kemudian ditambahkan ke dalam tungku satu persatu untuk pemurnian pada suhu tinggi. Jelas bahwa metode pemurnian ini jelas meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Untuk merayakan kemajuan karyanya, Zack berpikir bahwa ia harus memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Dia menenun sangkar dari rotan untuk menangkap sesuatu untuk dimakan di tepi sungai. Dia sudah mengincar udang bercangkang hitam ini sejak dia lewat tadi. Dia memasukkan sangkarnya ke dalam air dan memulai penantian panjangnya. Sekarang lingkungan di sekitarnya sangat bagus. Pegunungannya indah dan sumber dayanya berlimpah. Sambil duduk di tepi pantai, dia melihat salah satu udang memasuki kandang. Zack dengan cepat berdiri. Dia bergegas mengangkat keramba. Itu adalah udang terbesar yang pernah saya lihat. Dia menangkap beberapa ekor, lalu menyalakan api untuk memasaknya. Udang bercangkang hitam ini mengandung protein yang sangat tinggi. Setelah makan dan minum, Zack siap untuk kembali bekerja. Melihat pemandangan ini, Zack tercengang. Dia tidak menyangka rumahnya akan terbakar. Ini seperti bermain game di mana kristal rumahnya meledak. Tapi untungnya, semua peralatan di dalamnya terbuat dari tanah liat. Malah, hal itu memberi mereka kesempatan kedua untuk mengeras. Sekarang adalah masalah besar untuk membangun tempat tinggal yang baru. Tanpa batu bata dan semen yang cukup, dia harus membangun sebuah gubuk darurat. Setelah mengumpulkan cukup banyak bahan, Zack mulai membangunnya dengan segera. Namun jelas bahwa kebutuhannya akan sebuah rumah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan balok dan kasau, keamanan rumah telah sangat ditingkatkan dengan adanya balok dan kasau. Rangka rumah sudah selesai dibangun dan atapnya ditutupi dengan pelepah pohon palem. Ketinggian rumah telah dinaikkan menjadi hampir 4 meter. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Dengan studio sementara, Zack segera mulai mempersiapkan rumah baru tersebut. Dia akan membuat beberapa batu bata merah untuk membangun sebuah rumah batu bata untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan keahliannya untuk membuat api untuk mengusir nyamuk, mengulangi proses pembuatan batu bata lagi dan lagi. Dia membuat 2 ember untuk dirinya sendiri. Kemudian dia menjatuhkan semua batu bata bersama-sama, ditempa pada suhu tinggi untuk waktu yang lama. Suara tembikarnya tajam dan jernih. Itu berarti pembakarannya berhasil. Setelah itu, kami mengulangi pembakaran untuk lebih banyak batu bata. Bagaimanapun Anda melihatnya, kemampuan Zack untuk bekerja dengan tangan dan ketekunannya sungguh mengagumkan. Dia mengitari tempat terbuka dan menggali parit, dan meletakkan batu bata sebagai fondasi rumah. Abu dari pembakaran batu bata dapat digunakan kembali oleh Zack. Memilah-milah partikel yang lebih besar, Zack akan menggunakannya untuk membuat semen. Air ditambahkan dan abu diremas menjadi bola dan dikalsinasi di dalam tungku dengan suhu tinggi. Dan ketika warnanya benar-benar membuatnya lebih lengket, kemudian tambahkan air dan aduk rata dengan tangan. Ini adalah pengganti terbaik untuk semen. Dengan semen dan batu bata, sisanya lebih mudah baginya. Setelah membangun dinding, saya masih perlu membakar beberapa ubin. Saya terkesan dengan otak Zack. Sangat mudah untuk membuat cetakan ubin dari sepotong cabang pohon atau sepotong batang pohon. Setelah cetakan dilepas, mereka disisihkan untuk dikeringkan. Ulangi proses ini untuk beberapa lusin ubin lagi.
Setelah semuanya kering, ubin-ubin tersebut dibakar di dalam tungku. Ubin yang sudah kering disisihkan untuk digunakan di kemudian hari. Zack pertama-tama pergi ke hutan dan menebang beberapa batang pohon yang tebal. Dia meletakkannya di atas rumah sebagai purlins. Kemudian dia menumpuk ubin di atas rumah, dengan menghubungkan ubin dalam struktur positif dan negatif ini, untuk memastikan bahwa rumah itu kedap air. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, rumah bata Zack akhirnya selesai. Dia pindah ke rumah barunya dan mengalaminya. Di luar sedang turun hujan, Zack memamerkan dindingnya yang kering dan interiornya yang kedap air. Dengan rumah bata ini, tujuan untuk membiarkan manusia baru sudah dekat. Melihat tanaman merambat di sekelilingnya, Zack tahu bahwa ubi yang dia tanam sudah matang. Mengupas kembali daun dan tanahnya, dia menggali sepotong besar akar ubi. Mulut Zack sudah berair dengan air mata haru tanaman ubi tersebut. Ubi itu bisa membantu Zack menanam lebih banyak ubi. Dia kembali dan menggali lubang di tanah, bersiap membuat api untuk memasak ubi. Dengan godaan makanan, Zack dengan cepat membuat api. Setelah api menyala, Zack tidak terburu-buru. Merebus adalah cara yang tepat untuk memasak ubi. Menunggu kayu terbakar hingga menjadi arang. Angkat arang dan masukkan ubi ke dalamnya, dan tutup bagian atasnya dengan kayu. Pastikan ubi dipanaskan secara merata di semua sisi. Didihkan selama 20 menit. Ubi sudah siap jika sudah empuk dan lezat. Gigitan ini sangat lezat. Setelah makan malam, Zack menanam tanaman merambat kembali. Dia menyiramnya dan menyebarkan daun untuk melindunginya. Untuk mencegah tikus memakan prasmanan gratis tersebut, sisa ubi digantung di udara oleh Zack yang akan memberinya sumber karbohidrat yang konstan. Setelah sekian lama mengumpulkan, Zack telah mengumpulkan banyak serbuk besi. Dia berencana menggunakannya untuk membuat pisau. Dia membentuk cetakan segitiga dari tanah liat dan menuangkan serbuk besi dalam jumlah yang sama ke dalam lubang api, dan menambahkan arang secukupnya dan menarik sarang lebah untuk menaikkan suhu api. Ketika Anda merasa bahwa serbuk besi telah meleleh, angkat cetakan dari lubang api. Dinginkan setrika dengan air dingin. Setelah memecahkan penggiling, Zack secara resmi berada di zaman besi. Besi tuang yang kasar masih membutuhkan pemolesan yang hati-hati. Setelah pemolesan awal, besi core sudah bisa melakukan banyak hal untuk Zack. Ini akan menjadi terobosan besar bagi Zack di masa depan.